3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat semua. Anak-anak ibu, hari ini kita akan mempelajari pelajaran matematika, yaitu pecahan. Sebelumnya kalian sudah pernah mempelajari pecahan sederhana. Hari ini kita akan mempelajari tentang pecahan senilai. Apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan membahas cara menentukan pecahan senilai. Untuk menentukan pecahan senilai, kita menggunakan 4 cara. Cara yang pertama yaitu menggunakan garis bilangan. Yang kedua, menggunakan gambar. Yang ketiga, dengan mengalihkan pembilang dan penyebut. Yang keempat, membagi pembilang dan penyebut. Langsung saja kita membahas cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan garis bilangan. Di sini sudah kita lihat ada garis bilangan. Silahkan perhatikan garis lurus putus-putus dan yang tidak mempunyai garis lurus putus-putus. Ayo kita cari pecahan 1/3 pada garis bilangan. Sudah menemukan? Pada pecahan 1/3 atau 1/3, garis putus-putusnya segaris dengan 2/6. Maka 1/3 senilai dengan 2/6. Kita dapat menulis 1/3 sama dengan 2/6. Perhatikan lagi 2/3. Sudahkah ditemukan 2/3 anak-anak ibu? Ya, 2/3 ditarik garis lurus putus-putusnya bertemu dengan 4/6. Maka 2/3 senilai dengan 4/6. Ditulis 2/3 sama dengan 4/6. Lanjut. Kita lanjutkan dengan 4/3. Ditarik garis lurus putus-putus. Kita temukan 8/6. Maka 4/3 senilai dengan, iya, pintar sekali, 8/6. Kita menulis apa? Oke, 4/3 sama dengan 8/6. Kita lanjutkan. Sekarang anak-anak ibu mencari
pecahan 1/4 dan 2/6. Sudah ditemukan? Kalau sudah ditemukan, coba perhatikan. Apakah ada garis lurus putus-putus yang menghubungkan 1/4 dengan 2/6? Tentu saja tidak ya. Maka 1/4 dikatakan tidak senilai dengan 2/6. Mengapa dikatakan demikian? Ya, karena tidak ada garis putus-putus yang menghubungkannya. Maka ditulis 1/4 tidak sama dengan 2/6. Cara yang kedua, menggunakan gambar. Perhatikan daerah yang diarsir ya. Pecahan 2/4 dan pecahan 3/6. Jika arsiran gambar yang kita lihat itu sama, berarti pecahan 2/4 dan 3/6 ini senilai. Kalau tidak sama, luas arsirnya tidak senilai ya. Maka kita tulis 2/4 sama dengan 3/6. Ingat, luas wilayah yang diarsir harus sama. Kita lanjutkan. Apakah luas yang diarsir sama? Iya, maka pecahan dikatakan senilai. Kita tulis 1/4 sama dengan 2/8. Ada pecahan 1/2 dengan 1/3. Perhatikan daerah yang diarsir. Apakah sama? Maka pecahan ini dikatakan tidak senilai karena arsirnya tidak sama ya. Ditulis 1/2 tidak sama dengan 1/3. Tetap harus ingat, luas wilayah yang diarsir harus sama. Cara yang ketiga, mengalihkan pembilang dan penyebut. Tentukan pecahan senilai dari 1/4. Kita kalikan pembilang dan penyebut. Lihat, pembilang 1 dikali 2 dan penyebut 4 dikali 2. Pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Di sini sama-sama 2. Kita dapatkan hasil 2/8.
dapat ditulis 1/4 sama dengan 2/8. Tentukan pecahan senilai dari 1/4. Kita akan mencari pecahan senilai yang lain dari 1/4. Pembilang dikalikan dengan 3 dan penyebut juga harus dikali 3. Sama dengan 3/12. Jadi ditulis 1/4 sama dengan 3/12. Ingat, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, tentukan pecahan senilai dari 1/2. Kita coba mengalikan dengan 2. 1 dikali 2. Jadi 2 juga dikali dengan 2. Hasilnya 2/4. Jadi ditulis 1/2 sama dengan 2/4. Diingat kembali, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Masih 1/2 ya. Kita kalikan dengan bilangan 3. 1 dikali 3, 2 dikali 3. Hasilnya 3/6. Ditulis 1/2 sama dengan 3/6. Ingat, pembilang dan penyebut harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, cara yang terakhir, membagi pembilang dan penyebut. Tentukan pecahan senilai dari 2/6. Ingat, ini dibagi. Kita harus membagikan dengan angka yang sama. 2 dibagi 2 berarti 6 juga harus dibagi dengan 2. Didapatkan hasil 1/3. Kita tulis 2/6 sama dengan 1/3. Ingat, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Tentukan pecahan senilai dari 3/6. Dibagi dengan angka yang sama, yakni angka 3. Berarti 3 bagi 3, 6 dibagi 3. Kita dapatkan hasilnya 1/2. Ditulis 3/6 sama dengan 1/2. Ingat, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Selanjutnya, tentukan pecahan senilai dari 4/6. 4 dibagi 2. Berarti 6 juga dibagi 2. Kenapa tidak bagi 4? Ya, karena 6 tidak bisa dibagi dengan 4.
2, 6 bagi 2, 3. Maka ditulis 4/6 sama dengan 2/3. Ingat, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Soal selanjutnya, tentukan pecahan senilai dari 5/10. Kira-kira ini dibagi berapa ya? Kita lihat. Dibagi 5. Bisakah 10 dibagi 5? Bisa. 10 dibagi juga dengan 5. Dihasilkan bilangan 1/2. Maka ditulis 5/10 sama dengan 1/2. Ingat, pembilang dan penyebut harus dibagi dengan bilangan yang sama. Dari penjelasan Ibu tadi, tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan pecahan senilai? Pecahan senilai adalah dua pecahan yang berbeda tapi bernilai sama, asalkan perbandingannya tetap. Atau pecahan senilai adalah pecahan yang nilainya tidak akan berubah walaupun pembilang dan penyebutnya dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Dengan syarat bukan 0 ya. Saatnya berlatih. Ayo mencoba. Ini jawabannya ya. Apakah ada yang sama? Jawaban dapat berbeda-beda sesuai pemahaman masing-masing. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.